Kata Tata Rusano soal kesuksesannya gagalkan penalti di laga Milan versus Inter. Kiper AC Milan Ciprian Tata Rusano mengatakan kesuksesannya menggagalkan penalti striker Inter Milan Lautaro Martinez adalah aksi penyelamatannya yang paling indah di sepanjang karir sepak bolanya. Tata Rusano tentu saja tak bisa melupakan momen tersebut. Ia mengaku aksi tersebut adalah aksi penyelamatan penaltinya yang paling ciamik di sepanjang karir sepak bolanya. Saya telah menyelamatkan banyak penalti dalam karir saya, tapi itu yang paling indah, kata Tata Rusano kepada Il Corriere dello Sport. Saya tidak tahu itu 40 tahun sejak penjaga gawang Milan menyelamatkan penalti dalam derby melawan Inter. Itu menambahkan sesuatu yang lebih. AC Milan musim ini dianggap sebagai calon kuat peraih Scudetto. Namun Ciprian Tata Rusano juga memperingatkan Milan bahwa setidaknya ada dua tim lain yang berada sejajar dengan mereka. Yang pertama adalah Napoli. Tim kedua tentu saja ada Inter Milan yang kebetulan merupakan sang juara bertahan. Kami mengambil setiap pertandingan yang datang dan kami berharap untuk selalu memberikan yang terbaik, katanya. Napoli memimpin bersama kami, tetapi ada tim lain yang bisa memperjuangkan Scudetto, termasuk Inter, cetus Tata Rusano. Ciprian Tata Rusano sendiri sejatinya adalah kiper kedua AC Milan. Ia sering dimainkan lantaran kiper utama Milan yakni Mike Maignan mengalami cedera tangan. AC Milan berjudi boyong 3 pemain baru usia muda di bursa transfer musim dingin. Klub raksasa Liga Italia AC Milan telah berusaha memperkuat skuad mereka dengan mendatangkan 3 pemain muda pada bursa transfer musim dingin mendatang. Performa apik AC Milan di musim 2021-22 mendapat banyak pujian dari berbagai pihak. Menurut Calcio Mercato, klub peraih 7 gelar Liga Champions itu bertekad untuk bertaruh pada 3 pesepak bola yang berada di awal karir mereka. 3 pemain muda itu bukan sembarangan dipilih. AC Milan telah menimbang banyak hal untuk berani berjudi mendatangkan mereka. Pemain pertama yang sudah diresmikan adalah Bobby Murphy Omorecbi, seorang bocah 18 tahun yang bermain untuk Borgosesia Calcio. Murphy menarik perhatian Paolo Maldini CS karena telah mencetak 5 gol dalam 15 penampilan untuk klubnya di kompetisi Serie D Italia. Menukil laporan jurnalis Nicolo Schira, Bobby Murphy Omorecbi didatangkan dengan biaya 100.000 euro dengan kontrak 3 tahun dan akan bermain untuk tim Primavera AC Milan mulai Januari nanti. Bobby Murphy Omorecbi mungkin akan diproyeksikan menjadi pengganti dari Samu Castillejo yang kabarnya akan dijual ke Genoa. Pemain berikutnya adalah Alberto Moleiro yang saat ini bermain untuk Las Palmas di Divisi 2 Liga Spanyol. Musim ini Moleiro berhasil mencatat 12 pertandingan dengan mengemas 1 gol dan 1 assist. Menariknya, pemain berusia 18 tahun ini bisa bermain di berbagai posisi sebagai gelandang serang, winger, atau sebagai gelandang box to box. Namun AC Milan masih mencoba untuk merayunya karena Moleiro juga menjadi target transfer raksasa Liga Spanyol Real Madrid dan Barcelona. Mereka yang menginginkan Moleiro harus mengajukan tawaran yang cukup besar atau membayar penuh klausul sebesar 10 juta euro atau 160 miliar rupiah. Bahkan harga itu bisa naik menjadi 30 juta euro jika Las Palmas mampu meraih promosi ke divisi utama Liga Spanyol. Anak muda incaran AC Milan yang terakhir adalah wonderkid Angels dan timnas Prancis U21 Mohamed Alicho. Mohamed Alicho adalah pemain pertama kelahiran 2004 yang mencetak gol di Ligue 1 Prancis. Kubu Rossoneri kabarnya telah mengirim perwakilannya untuk memantau Mohamed Alicho ke Stadio des Alpes saat sang striker berpartisipasi dalam pertandingan antara Prancis U21 kontra Armenia belum lama ini. Jika ketiganya bisa didatangkan, maka AC Milan akan punya aset di masa depan dengan kualitas yang mumpuni jika bisa dibentuk dan diberi pengalaman.
impresif bersama Milan, Madrid bakal kesulitan pulangkan Brahim lebih awal. Real Madrid dikabarkan tengah memantau perkembangan Brahim Diaz yang saat ini menjalani masa pinjaman di AC Milan. Namun memanggilnya lebih awal tampaknya bakal sulit. Musim lalu, Brahim berhasil mencetak 7 gol dan 4 umpan gol. Namun ia hanya dimainkan sebagai alternatif di bangku cadangan, mengingat Stefano Pioli lebih memilih Hakan Calhanoglu sebagai playmaker starter Rossoneri hingga pada beberapa laga penting terakhir musim saat ia memegang peran kunci yang membuktikan bahwa ia layak mendapat kepercayaan sekali lagi dengan tambahan masa pinjaman selama 2 tahun dan seragam nomor 10. Musim ini, pemain internasional Spanyol tersebut telah mencatat waktu bermain selama 760 menit dan berhasil membukukan 4 gol dan 2 umpan gol, dengan 3 diantaranya menjadi penentu kemenangan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dario AS, Luis Enrique pun menyadari perkembangan tersebut dan memanggilnya ke tim nasional senior untuk pertama kali dalam karir profesionalnya. Real Madrid diketahui juga tengah memantau dengan seksama bagaimana perkembangannya, dan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, ia terikat kontrak pinjaman dengan Milan hingga Juni 2023. Pemberitaan tersebut mengindikasikan bahwa raksasa La Liga mungkin akan mempertimbangkan peluang memulangkannya ke Santiago Bernabeu lebih awal. Namun mereka bakal mengalami kesulitan mencapai kesepakatan jika ingin gelandang serang 22 tahun tersebut menjadi bagian dari skuad mereka musim depan. Romagnoli hadapi pilihan sulit soal masa depannya di Milan. Pemain bertahan Alessio Romagnoli dihadapkan pada pilihan sulit terkait masa depannya bersama AC Milan, menyusul kontraknya yang akan berakhir pada penghujung musim ini. Milan News menuliskan bahwa Romagnoli tentunya bakal mempertimbangkan masa depannya setelah kontraknya saat ini berakhir pada Juni 2022 mendatang. Situasinya sendiri cukup rumit. Ia bisa bertahan bersama Rossoneri, namun dengan gaji lebih rendah di kisaran 3,5 juta euro atau 56 miliar rupiah net per musim, atau hijrah ke klub lain demi mendapatkan jaminan peran sebagai starter setelah kehilangan posisinya di starting 11 raksasa Serie A dari Fikayo Tomori. Pemberitaan tersebut menyebutkan bahwa prioritasnya adalah bertahan bersama Milan. Harapannya sejatinya telah dikomunikasikan kepada manajemen klub yang kini tengah berupaya mencari solusi baru. Akan tetapi, mereka juga menyadari ketertarikan dari rival Serie A Juventus yang telah menggali informasi mengenai peluang transfer bek tengah 26 tahun tersebut. Menyusul Giorgio Chiellini yang sudah tidak muda lagi dan ketidakpastian masa depan Matheus de Ligt di Turin. Rossoneri pun sedang mempelajari formula yang dapat memuaskan semua pihak dan akan menjajal langkah untuk membuat Romagnoli memperbaharui kontraknya. Dengan mantan starlet AS Roma ingin bertahan dan terus menjadi bagian penting dari rotasi pertahanan Stefano Pioli jelang kemungkinan musim kedua mereka di Liga Champions pada periode 2022-2023 mendatang.